Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua, subtema 3, tema 2, kelas 5. Nah, semoga kalian semangat ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar yang pertama, menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Yang ketiga, mampu membuat gambar cerita. Dan yang keempat, mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Nah, anak-anak, di buku kalian ada gambar bercerita. Nah, Pak Guru tampilkan di sini. Nah, kita akan bahas bersama ya. Pak Guru akan membacakannya. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Lihat gambar pertama. Yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Kemudian Bobby menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, kalian sudah mendengar ceritanya, melihat gambarnya juga ya. Gambarnya sangat menarik ya. Nah, kalian juga bisa membuat gambar cerita seperti ini. Nah, sebetulnya apa sih ciri-ciri gambar bercerita itu? Pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Kalau kalian lihat tadi teks ceritanya sedikit ya. Hanya percakapannya. Lebih banyak gambarnya. Makanya kita menjadi lebih tertarik karena banyak gambar. Yang kedua, tentu gambar harus sesuai isi cerita. Nyambung ya. Kemudian gambar-gambar yang ada itu menceritakan urutan peristiwa. Kalau kalian lihat tadi ada urutannya. Nah, sebetulnya cara-cara atau langkah-langkah membuat cerita bergambar. Nah, tapi sebelumnya kita bisa menyimpulkannya bahwa cerita bergambar atau gambar bercerita itu adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, biasanya gambar cerita ini kalian bisa lihat di mana? Ya, betul, di buku cerita anak, cerita pendek, dan komik. Nah, kalian bisa melihatnya atau membacanya biasanya di perpus ya, di perpustakaan. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah kembali. Kemudian, nah langkah-langkahnya, yang pertama kalian harus menentukan tema atau gagasan yang pengen kalian buat itu tentang apa? Tentang kesehatan, tentang sepak bola, atau tentang yang lain. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar. 3. Membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Kemudian, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Setelah itu, setelah sketsa selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil, warna, krayon, atau cat air. Nah,
Nah, anak jadi menggambar cerita itu perlu kesabaran ya. Harus dari tema, kemudian kita harus membuat objek, membuat sketsa dengan pensil ya, tipis-tipis dulu. Kalau udah yakin, baru kita tebalkan dan diwarnai. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, di buku kalian ada cerita cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Caranya gimana? Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat yang cukup, posisi tidur benar. Miring ke kanan dan jangan telungkup. Ya. Pertama harus makan makanan yang bergizi. Kemudian olahraga teratur. Istirahat cukup. Posisi tidur yang benar ya. Kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Ya, dihindari zat-zat yang merusak organ seperti tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Kemudian menggunakan masker. Gunakan masker, apalagi sekarang ini ya. Kemudian ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Mengurangi makanan, minuman dingin ya. Kemudian yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula. Ya, yang banyak gula dikurangi dan mengandung bahan kimia. Karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Kita lanjutkan. Ketiga, kita bisa merawat organ pernapasan ya. Caranya gimana? Membersihkan rongga hidung secara teratur. Kan di rongga hidung itu ada bulu halus dan rambut hidung. Itu berfungsi untuk menyaring kotorannya. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Jadi menjaga lingkungan sekitar. Caranya gimana? Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Nah, ventilasi itu kayak lubang udara ya. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Nah, kita bisa dengan menanam tumbuhan ya. Kemudian mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Mencegah ruangan lembab. Jadi supaya ruangan tidak lembab, cahaya harus cukup masuk ke dalam ruangan.
Nah, kemudian yang terakhir kita akan belajar membuat poster. Kalian suka poster ya? Apa sih ciri-ciri poster? Biasanya ada gambar dan ada kata-kata tentunya. Nah, kata-katanya tuh menarik, jelas, dan mudah dimengerti. Dan tidak perlu terlalu banyak ya, singkat saja tapi jelas dan menarik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini ada gambar ya, kemudian ada pesan-pesannya. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman, cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Dan ini gambar tentang demam berdarah 3M. Dan ada lagi contoh lain, misalnya ini, putus rantai penularan COVID-19. 5 langkah cegah penyebaran virus corona. Etika batuk. Nah, ya, setiap poster tuh pasti punya pesan yang ingin disampaikan. Kalau kalian lihat ini, poster ini gambarnya menarik ya, gambarnya menarik supaya orang mau lihat. Kemudian apa lagi? Kata-katanya juga singkat-singkat. Ini etika batuk ini juga kata-katanya singkat-singkat ya. Nah, kalian juga pasti bisa membuatnya. Nah, anak-anak tugas untuk hari ini adalah buatlah poster ya mengenai cara mencegah penularan COVID-19. Nah, karena COVID-19 ini juga menyerang pernapasan kita. Jadi kalian belajar membuat poster ya mengenai cara mencegah penularan COVID-19. Nah, kalian boleh lihat contoh-contohnya di internet atau kalian berkreasi sendiri. Kalian bikin posternya digambar di kertas HVS atau buku gambar. Kemudian diwarnai buat semenarik mungkin. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kalian kirim ke WA atau grup GC kelas kalian masing-masing. Nah, waktunya paling lama seminggu dari tayangan ini, ya. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi. Selamat belajar.